Dan pada malam yang indah ini Tuhan, kami kembali dipertemukan dalam SPB Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Kami juga bersyukur atas kehadiran seluruh bapak-bapak dan kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan pada kami. Kami bisa belajar, mau mendengar, dan mau memahami apa yang Tuhan katakan dalam penyampaian firman Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia damai sejahtera itu. Karena Engkaulah jalan keselamatan dan hidup, agar kami bisa sampai kepada Bapa dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa dan pertemuan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yohanes pasal 11, ayat 49 sampai ayatnya yang ke-53 di bawah judul perikop persepakatan untuk membunuh Yesus yang sudah menolong kita dan sudah menyelamatkan kita. Yesus Kristus datang untuk yang pertama kali dengan menawarkan keselamatan kepada kita. Ketika Yesus Kristus datang yang kedua kali nanti, dia tidak lagi menawarkan, tetapi dia sudah memeriksa kita. Sudahkah dia ini benar-benar hidup di dalam imannya? Sudahkah dia ini benar-benar menerima, mengimani, menghidupi keselamatan yang sudah saya berikan? Dan semoga ketika Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali nanti, dia bisa dapati kita benar-benar setia bersama dengan keluarga kita, beserta juga dengan seluruh anggota jemaat kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Amin. Bu Pendeta Lia, jadi saya memberikan apresiasi dan tentu penghargaan yang luar biasa berkenaan dengan apa yang tadi telah disampaikan. Tadi menarik sekali, tadi dikutip Yohanes 11, 49 sampai dengan 53. Di situ ada satu pemahaman yang menurut hemat saya yang perlu kita perdalam lagi. Seolah-olah tadi disampaikan di situ bahwa suatu pertemuan di mana pertemuan itu kemudian memutuskan sesuatu dan kemudian memutuskan sesuatu seolah-olah bahwa dengan berbuat sesuatu itu maka akan terjadi sesuatu keselamatan. Bisa kita lihat dari perspektif yang lain, tapi tidak salah juga ini pembuatan undang-undang yang merugikan Yesus dalam hal ini. Baik, karena dari tadi Pak Tabunan Kiting senyum-senyum ya, kami lanjutkan kepada beliau lah ya. Silakan Pak untuk setelah dari Pak Teras tadi kepada Pak Tabunan Kiting kami persilakan. Senior Helon, Bapak Aldo Helon, ya silakan Pak. Silakan Pak, ini Pak Tabunan sudah mengarahkan Ke saya ya? Saya ya Pak. Pak Tabunan minta saya Pak. Betul Pak, betul Pak. Kangen dengar suara Bapak. Dia langsung mengarahkan langsung ke Bapak Aldo Pak. Kami diskusi politik kan kan? Hindai tamu. Baik ya, salam, selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Ibu Pendeta Lia, sangat luar biasa firman yang disampaikan malam ini kepada kita, dan suatu pesan yang sangat kuat itu bahwa apa yang harus kita lakukan terkait IKN tadi. Kalau saya melihat ya, ini pandangan saya, apa yang dilakukan para imam termasuk orang Farisi itu, pertama mereka gagal paham sebetulnya dengan rencana keselamatan Tuhan yang disiapkan dan direncanakan oleh Tuhan. Jadi mereka menganalisis dengan pengetahuannya sendiri. Itu dulu satu menurut saya. Persepsi saya ya Bu Pendeta ya. Yang kedua, saya nggak tahu nih, mungkin saya perlu diupdate nanti Ibu Pendeta, Mahkamah Agama itu kalau versi sekarang tuh apa? Apakah kita perlu bentuk lagi atau cukup dengan pendeta-pendeta? Nah, kemudian berikutnya kalau kita lihat ayat di Tabunan Kiting tadi ya, apa tadi Pak? Mahkamah Agama
Saya bingung juga untuk menjawab tentang Mahkamah Agama ini. Karena ini konteks orang-orang Yahudi pada Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Ya, majelis pekerja harian, majelis jemaat, majelis resort. Misalnya kita hampir setarakan dengan itu. Kemudian tentang kenapa ada gereja atau ada jemaat yang ketua jemaatnya adalah pendeta, tapi ada juga yang tidak pendeta. Dan berdasarkan pengalaman saya saja lah, Pak, saya ini baru 5,5 tahun pelayanan di lapangan. Artinya bahwa saya sudah melihat juga bahwa ada memang jemaat yang memang ketua jemaatnya secara ex officio adalah pendeta di tempat itu. Artinya bahwa dia ketika dia diutus ke jemaat tersebut, diberikan SK, jadi kemudian dia langsung menjadi ketua jemaat di situ. Tapi ada juga jemaat lain yang tidak langsung dia menjadi ketua jemaat. Ada berbagai alasan. Salah satunya alasan mungkin itu adalah calon jemaat. Dia calon orang lain yang bisa menilai itu gitu. Sehingga tadi kolegial itu bisa dijalankan. Nah, tadi kembali ke ayat kita tadi. Tadi satu hal yang menarik tadi saya mendengar Pak Teras membunuh tadi ya Pak Teras ya. Padahal itu kan orang Farisi paham benar hukum Taurat, dan hukum Taurat itu memang tidak boleh membunuh, tapi kenapa mereka melakukan kesepakatan pembunuhan itu? Dan mungkin belum terjawab ya. Itu juga saya kira dari kita cukupkan untuk malam ini, tapi memang semakin malam ini semakin menarik, berat terus yang dibawakan. Saya kira demikian. Saya terima kasih pada Pak Alu Dohong, Pak Pendeta Adi Liperda yang memberikan kesempatan kepada kita semua, Pak Isro Dianson, dan pada Pak Sulit Dohong.